Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Hari ini Tuhan Yesus mengundang dan juga mengingatkan kita kembali hidup secara berimbang atau seimbang dalam menjalankan fungsi dan peranan kita masing-masing, baik sebagai warga negara maupun juga sebagai warga gereja kita yang percaya kepada Allah. Dalam sabda Injil hari ini dia menegaskan demikian. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Jadi artinya Tuhan mengingatkan kita untuk berlaku baik dan benar dalam menjalankan fungsi dan peranan kita di satu pihak sebagai orang-orang yang tinggal dalam suatu komunitas negara, dalam suatu komunitas bangsa atau negara, dan di lain pihak sebagai orang yang percaya, orang yang menjalankan hidup keagamaan, kita pun juga diundang untuk menjadi orang-orang yang menjalankan tugas kita dengan sebagaimana mestinya. Dalam bacaan Injil, teks ini muncul karena orang-orang Farisi dan Herodian berusaha untuk menjebak dia. Tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Kemunafikan yang menjadi tampak melalui pertanyaan yang diajukan. Mari sekali lagi kita berjuang dalam perjalanan hidup ini. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan porsi dan kapasitas kita masing-masing. Sebagai warga bangsa, sebagai suatu warga negara, kita memberikan potensi-potensi diri kita yang terbaik untuk membangun dan bangsa negara ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berdaulat. Tetapi sebagai warga gereja, sebagai warga kerajaan Allah, mari kita juga memberikan seluruh potensi-potensi yang terbaik untuk Allah. Apa yang menjadi hak Allah? Apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita? Jadi dalam arti bahwa apa yang menjadi hak Allah, itulah menjadi kewajiban yang harus kita berikan kepada Allah. Kewajiban kita kepada Allah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, sebagaimana dicatat oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua. Haruslah kalian berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, serta dalam perdamaian dengan Dia. Jadi tuntutan Tuhan yang kita berikan kepada Tuhan adalah supaya kita hidup tak bercacat, supaya hidup tak bernoda di hadapannya. Dan itulah yang harus kita perjuangkan, yang kita persembahkan, yang kita berikan kepada Allah, karena itulah yang menjadi haknya atas kehidupan yang dianugerahkan kepada kita. Santo Hieronymus dengan sangat baik mengatakan demikian. Kamu harus mengembalikan kepada Kaisar koin yang terukir gambarnya. Tetapi dengan senang hati berikanlah seluruh dirimu kepada Allah, karena gambarnya yang terukir di dalam hati kita dan bukan gambar Kaisar. Sekali lagi, Santo Hieronymus mengingatkan bahwa supaya kita dengan senang hati memberikan seluruh diri kita, mempersembahkan hidup kita kepada Allah, karena gambarnya yang terukir di dalam hati kita. Dan menurut Katekismus Gereja Katolik mengatakan dengan sangat baik sejak awal sejarah Kristiani, penegasan ketuhanan Yesus atas dunia dan atas sejarah juga berarti pengakuan bahwa manusia tidak boleh menyerahkan kebebasan pribadinya secara mutlak kepada apa? Kepada kekuasaan duniawi dalam bentuk apapun, tetapi hanya kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kaisar bukanlah Tuhan.
presiden bukanlah Tuhan. Pemimpin-pemimpin negara bukanlah Tuhan. Dalam arti tertentu, ya kebebasan kita serahkan secara mutlak kepada Allah, bukan kepada kekuasaan dunia yang suatu saat bisa saja keliru dan salah. Semoga kita hari demi hari semakin mampu hidup berimbang dalam menjalankan fungsi, peranan, dan panggilan kita masing-masing, baik sebagai warga masyarakat, sebagai warga yang hidup di tengah-tengah suatu bangsa, tetapi sebagai warga gereja kita yang percaya.